kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan dasar di Indonesia dan di Malaysia. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Rika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan dasar di Indonesia. Sejarah pendidikan dasar dan MI sudah berlaku sejak masa penjajahan. Di era Hindia dan Belanda, SD dan MI ini masih terbatas untuk masyarakat pribumi dan dikenal dengan sekolah rakyat, yaitu Pols School, di mana SD memiliki jenjang 3 tahun. Namun setelah masa kemerdekaan 1945 pada masa reformasi, di mana yaitu sekolah SD diubah menjadi 6 tahun, dan di mana saat itu MI sudah mulai berkembang yaitu setara dengan SD namun berbasis sekolah agama yang dikelola oleh Kementerian Pemerintah Agama. Kini SD dan MI menjadi program wajib sekolah 6 tahun dengan kurikulum yang terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan dasar di Indonesia. Jadi, sistem pendidikan dasar di Indonesia itu ada beberapa, yaitu seperti SD dan MI, di mana di SD dan MI ini masuk pada usia 6 tahun sampai umur 12 tahun. Selanjutnya, kita akan masuk ke fase sekolah menengah, di mana di fase ini kita akan memasuki seperti SMP atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, setelah kita masuk sekolah menengah, selanjutnya kita akan masuk ke sekolah menengah atas, di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yang mana di sini akan selesai pada usia 17 sampai 18 tahun. Halo teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan di Malaysia. Pendidikan dasar di Malaysia bertanggung selama 6 tahun dimulai pada usia 7 tahun. Sistem ini terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis sekolah utama pada sekolah kebangsaan atau SKI yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sekolah jenis kebangsaan SKI yang menggunakan bahasa Mandarin atau SKLC atau Tamil SJKT sebagai bahasa pengantar, meskipun mereka memiliki perbedaan bahasa, yaitu dengan bahasa pengantarnya. Semua sekolah mengikuti kurikulum nasional yang seragam. Pendidikan dasar ini bertujuan mempromosikan kesatuan nasional melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, sambil tetapi menghargai keragaman budaya dan bahasa utama sambil tetap bahasa entenis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang terdiri dari jenjang sekolah yang menengah rendah atau SMR dan sejarah menengah atas, yaitu SMA. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salifah Nura Faranti yang akan menjelaskan tentang materi sistem pendidikan dasar di Malaysia. Pendidikan di Malaysia itu terbagi menjadi beberapa tahap, antara lainnya adalah prasekolah yang dimasuki oleh siswa-siswa pada umur 4-6 tahun, diikuti dengan pendidikan rendah selama 6 tahun untuk siswa berumur 7 tahun ke atas. Pendidikan rendah mencakup SK atau sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, dan yang kedua ada SJK, sekolah jenis kebangsaan yang beberapa memakai bahasa Mandarin dan juga Tamil. Setelah itu melanjutkan kepada pendidikan menengah yang berlangsung selama 5 tahun. Tapi di dalam pendidikan menengah itu terbagi menjadi beberapa tingkatan, antara lainnya adalah tingkatan 1 sampai 3 dan 4 sampai 5. Lalu setelah pendidikan menengah selesai, para siswa Malaysia harus mengikuti ujian yang bernama SPM atau Sijil Pembelajaran Malaysia. Setelah melakukannya, saat pendidikan tertinggi, lalu setelah itu ada pendidikan tertinggi, di mana siswa Malaysia itu dibebaskan untuk memilih matrikulasinya selama 1 tahun sebelum
mereka melanjutkan ke universitas untuk mendapatkan gelar sarjana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara pendidikan dasar di Indonesia dan di Malaysia. Dan di mana Indonesia masih menggunakan kurikulum K13 dan sekarang ada juga kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan Malaysia mereka masih menggunakan kurikulum SK. Selanjutnya itu ada bahasa yang digunakan. Di Malaysia mereka menggunakan 4 bahasa, yaitu ada bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Sedangkan di Indonesia hanya menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada juga pembelajaran yang masih menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya itu ada biaya pendidikan. Nah, di Malaysia biaya pendidikannya itu terbilang cukup mahal, sedangkan di Indonesia itu masih terbilang bisa dijangkau. Selanjutnya itu ada transportasi. Nah, kalau di Indonesia itu masih transportasinya belum memadai, sedangkan di Malaysia itu sudah tercukupi. Yang terakhir yaitu ada pakaian sekolah, di mana di Malaysia pakaian sekolahnya masih terbilang menutup aurat, sedangkan di Indonesia tuh ada sebagian sekolah yang menutup aurat, seperti misalnya MI, pesantren, ataupun sekolah agama lainnya. Nah, untuk sekolah umumnya sebagian ada juga yang terbuka dan sebagian ada juga yang tertutup. Yang terakhir itu ada pakaian sekolah, di mana di Malaysia pakaian sekolahnya masih terbilang tertutup, sedangkan di Indonesia ada sebagian tertutup, ada sebagian yang terbuka. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.